Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menganalisis tentang produk furniture atau perlengkapan rumah, lebih tepatnya bin bag. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Muhammad Syahrozi, NIM 51121818022. Produk yang kami pilih yaitu produk perlengkapan rumah atau furniture, yang yaitu lebih tepatnya seperti kursi atau tempat tidur. Orientasi dan perencanaannya merujuk pada kebutuhan dan keinginan konsumen pada saat ini. Kami menyajikan produk bin bag yang unik dan menarik perhatian konsumen, yang mana konsumen dapat memilih bentuk serta ukuran untuk bin bag sesuai dengan keinginan mereka. Seluruh aktivitas pemasaran dilakukan secara terpadu, mulai dari pemilihan bahan baku sampai strategi pemasarannya. Tujuan akhir dari konsep ini yaitu mencapai keinginan perusahaan dan berusaha untuk memberikan kepuasan yang maksimal pada konsumen. Kedepannya, kami akan berinovasi untuk membuat varian produk yang lebih banyak lagi. Di sini saya Karlina, NIM 015 akan membahas tentang analisis SWOT. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami akan membuat produk dari bin bag. Di sini nama usaha kami itu adalah bindung.co yang berdiri pada tanggal 17 November 2019. Alamatnya itu ada di Jalan Sirna Rasa nomor 12C, Cibabat, Cimahi Utara. Nomor teleponnya bisa dihubungi ke 085 225 419 893 dan alamat emailnya itu ada di bindung.co@gmail.com. Dan kami juga ada akun media sosial Instagram yaitu @bindung.co. Yang selanjutnya ada faktor internal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Poin pertama, pemesanan bisa melalui online maupun offline. Yang kedua, jangkauan pengiriman online bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Yang ketiga, bahan yang kami gunakan adalah bahan yang berkualitas premium. Yang keempat, pemesanan dalam satuan maupun banyak. Jika pemesanan banyak itu bisa harga nego. Dan yang kelima, cocok untuk anak-anak maupun orang tua. Yang keenam, desainnya menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Yang ketujuh, bahan terdapat dua pilihan antara indoor dengan bahan outdoor. Yang indoor itu biasanya bahan suede dan outdoor yang berbahan taslan. Poin yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Di sini mungkin kelemahannya adalah harganya yang relatif mahal. Akan tetapi kami selalu ada promo di setiap bulannya. Yang kedua, isian dari bin bag tersebut adalah styrofoam yang kemungkinan jika dipakai lama bisa mengempes. Selanjutnya ada faktor eksternal. Poin yang pertama adalah opportunities atau petualang. Poin pertama, masih sedikit pengrajin bin bag di daerah Bandung, khususnya adalah di daerah Cimahi. Yang kedua, pesaingan masih mengandalkan pengiriman ke daerahnya sendiri, sedangkan bindung.co ini dapat menjangkau daerah dari Sabang sampai Merauke dengan kurir si cepat. Yang ketiga, banyaknya peminat dari segala kalangan. Yang keempat, ada bahan yang digunakan mudah didapatkan. Yang kelima, dapat dipesan hanya dengan gadget saja. Poin selanjutnya ada threats atau ancaman. Poin pertamanya itu akan semakin banyaknya pesaing yang muncul dengan proses pembuatan yang cukup mudah. Yang kedua, motif dan warna bahan yang masih kurang lengkap. Yang ketiga, ongkir yang dibayarkan oleh pembeli cukup mahal jika dikirim ke daerah jauh karena faktor barang yang cukup besar. Selanjutnya ada juga strategi bauran pemasaran. Yang pertama adalah produk. Jadi di sini produk yang ditawarkan oleh bindung.co adalah sebuah produk dari bidang furniture atau perlengkapan rumah berbentuk bin bag, yaitu kursi santai. Kami memilih produk bin bag
ini karena anggota dari kelompok kami yang menjalankan bisnis bean bag tersebut. Selain dari faktor tersebut, bean bag juga memiliki nilai tersendiri di mata para kaum rebahan karena bean bag ini dapat menyesuaikan bentuk tubuh pada saat digunakan. Ditambah lagi desainnya yang kekinian, membuat produk ini sangat cocok untuk orang yang trendy. Bean bag ini juga tidak sulit untuk dipasarkan karena barangnya masih fresh untuk semua kalangan. Selanjutnya ada price atau harga. Jadi di sini harga yang ditawarkan oleh Bindung.co beragam mulai dari 200.000 sampai 600 ribuan. Di sini untuk bean bag yang berbahan dasar suede ada 4 ukuran, yaitu S, L, SM, L, dan XL. Mulai dari harga yang S itu ada di kisaran 225.000, M 325.000, L 465.000, dan XL 665.000. Itu harga untuk satu piecesnya yang sudah termasuk dengan isiannya styrofoam. Dan untuk bahan motif atau katun itu harganya sama, mulai dari S sampai XL. Adapun yang berbahan dasar taslan itu kami hanya mengeluarkan satu ukuran saja, yaitu M dengan harga 200.000. Selanjutnya jadi di sini kami tidak hanya menjual yang sudah dengan isinya satu set, tetapi bisa juga membeli covernya saja. Untuk isian S yang tanpa isi itu ada di harga 125.000, M 175.000, size L 225.000, XL di harga 300.000. Dan bisa juga membeli isiannya saja, yaitu styrofoam dengan harga per kilonya 90.000. Selanjutnya adalah promotion atau promosi. Promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan bertujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Promosi yang bisa digunakan oleh Bindung.co adalah di platform Shopee dengan biaya per bulannya itu mencapai 587.800.000. Dari total iklan yang dikeluarkan Bindung.co dapat memiliki peminat baru. Dengan total iklan yang dapat dilihat itu ada 147.900 peminat. Dengan total klik toko Bindung.co di Shopee mencapai 4.700. Bindung.co juga tidak menggunakan iklan hanya sebagai untuk mendapatkan pembelian, melainkan untuk mendapatkan interest atau perhatian dari para pengguna Shopee yang ingin berbelanja bean bag. Mengapa demikian? Karena semakin banyak pengguna Shopee mengetahui toko Bindung.co akan meningkatkan performa toko Bindung.co itu sendiri. Dapat dicontohkan, ketika kita akan berbelanja atau mencari barang yang akan kita beli, pasti kita akan menyimpannya dulu dalam keranjang belanja kita. Dan biasanya akan dibeli kebanyakan itu pada awal dan akhir bulan. Dan pada awal dan akhir bulan tersebut, toko kami akan memanfaatkannya dengan meningkatkan biaya untuk iklan di Shopee dengan alasan banyaknya pengguna yang aktif pada waktu tersebut. Selanjutnya ada place atau lokasi. Di sini lokasi Bindung.co berada di Kota Cimahi dikarenakan aksesnya itu mudah untuk dijangkau dan supplier bahan bakunya cukup dekat. Dan juga belum adanya toko bean bag di Kota Cimahi itu sendiri. Saya Irfan Chandra Pratama dengan NIM 025. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran pada umumnya adalah untuk mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Selain itu, hal ini juga dapat memperluas cakupan promosi dan berusaha lebih memperbesar cakupan volume penjualan. Nah, selanjutnya ada core strategi atau strategi inti. Yang pertama ada segmenting. Segmenting dari segi geografis, yaitu pelanggan yang ada di sekitar Kota Bandung ataupun seluruh Indonesia.
Lalu dari segi demografis, seluruh kalangan dari mulai anak-anak sampai orang tua. Lalu ada segi psikografis, seluruh kalangan karena pada dasarnya ini berbentuk kursi. Selanjutnya ada targeting. Pemilihan target pasar bindung.co untuk semua kalangan, terutama para pengguna Shopee. Nah, selanjutnya ada positioning. Menggunakan platform Shopee adalah salah satu contoh bindung.co menempatkan dirinya sebagai kepada konsumen, karena dari Shopee saja terkadang banyak yang datang langsung ke toko. Pada keterangan toko Bindung di Shopee terletak di Kota Cimahi. Lalu ada jadwal pelaksanaan atau action plan. Action plan adalah dokumen yang menjabarkan tugas atau langkah-langkah yang perlu dilakukan demi mencapai tujuan tertentu. Dimulai dari what, yaitu apa, dengan mencari supplier yang murah dan berkualitas serta mencari para pelanggan di Shopee. Lalu ada who, itu siapa. Di sini ada direktur, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Nah, pada keterangannya itu direktur bertugas sebagai pemimpin perusahaan serta mengawasi jalannya pekerjaan itu sendiri. Lalu ada bagian produksi yang bertugas untuk membuat bin bag serta membeli bahan baku. Lalu ada bagian pemasaran yang bertugas untuk membuat rencana pemasaran di Shopee dengan target view mencapai 20.000 per hari. Dan bagian keuangan bertugas untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran perusahaan serta memberikan saran ketika profit sedang turun. Selanjutnya where atau di mana. Lokasinya sendiri terletak di Kota Cimahi karena penjualan produk dilakukan melalui offline maupun online. Lalu when atau kapan. Pada hari Senin sampai Minggu, chat Shopee dibalas 24 jam jika sedang online. Pada Senin sampai Sabtu, yaitu waktu pengiriman barang, karena hari Minggu libur. Dan pada hari Minggunya dilakukan pembelian bahan baku. Ini dilakukan berdasarkan pengalaman. Selanjutnya ada why atau kenapa. Bin bag sendiri masih jarang ditemukan di daerah-daerah tertentu, terutama pada Bandung dan Cimahi. Nah, selanjutnya how atau bagaimana. Pertama, kami akan memilih supplier bahan baku yang diinginkan, kemudian menentukan biaya proses produksi mulai dari biaya potong, biaya jahit, dan BOP lainnya. Kemudian kami akan melakukan pembukaan toko secara offline di Kota Cimahi serta menentukan lokasi yang strategis tidak jauh dari jasa pengirim maupun lokasi bahan baku. Dan yang terakhir, kami memilih orang-orang yang tepat pada bagiannya sendiri dengan acuan the right man on the right place melalui seleksi yang ada. Selanjutnya saya akan membahas tentang anggaran pemasaran. Biaya yang dianggarkan untuk memasarkan bin bag adalah sebagai berikut. Yang pertama, di platform Shopee 600.000 dengan target view mencapai 150 pengunjung per bulan. Yang kedua ada internet 320.000 per bulan. Maka total anggarannya yaitu 600 ditambah 320 sama dengan 920.000 per bulan. Selanjutnya ada pengendalian atau kontrol. Kami memiliki pengendalian dengan mengecek tugas-tugas yang akan dilakukan serta mengawasi proses kegiatan. Beberapa tugas yang diawasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, walaupun jam kerjanya tidak pasti, tetapi kami selalu akan mengecek chat masuk pada Shopee. Karena tingkat presentasi chat itu sangat berpengaruh, terutama ada pada bagian deskripsi toko. Selanjutnya, kita akan mengecek view iklan pada Shopee yang mana telah dijelaskan pada penjelas sebelumnya. Kita targetkan yaitu 20.000 view per hari. Pengecekan bahan baku terutama pada saat pembelian. Kemudian, pemilihan supplier dapat berubah jika diketemukannya supplier yang lebih baik. Lebih baik di sini bisa berarti lebih murah maupun dari segi kualitasnya juga. Selanjutnya,
memantau penjualan per bulan dengan asumsi penjualan sebelumnya sebagai acuan. Jadi misalkan bulan sebelumnya itu pendapatan omsetnya 15 juta, maka acuan pada bulan selanjutnya itu tidak boleh jauh dari 15 juta. Di atas 15 juta itu lebih baik. Proses produksi bean bag diusahakan paling lambat 2 hari masa pembuatan, karena ini mempengaruhi proses pengiriman. Semakin cepat proses pembuatannya, maka akan semakin cepat juga barang dikirim kepada konsumen. Selanjutnya ada pada saat pengiriman barang harus selalu dicek secara berkala dan siap menanyakan kepada customer service jasa pengirimnya jika terjadi masalah. Selanjutnya, kualitas produk harus memenuhi standar perusahaan, terutama pada saat selesai menjahit yang biasanya masih terdapatnya sisa-sisa benang jahit yang masih berantakan. Yang terakhir yaitu mengecek review konsumen yang telah membeli bean bag. Biasanya ada 2 hasil review dari konsumen. Yang pertama itu reviewnya baik, dari biasanya bintang 4 atau bintang 5, dan memberikan komen. Kita harus memberikan apresiasi kepada konsumen tersebut karena telah memberikan review pada toko kita. Kemudian ada juga konsumen yang memberikan review kurang baik. Biasanya itu bintang 1 sampai bintang 3. Biasanya juga itu konsumen memberikan komentar pada kolom reviewnya, dan sebaiknya kita sebagai pemilik toko harus memberikan solusi bagaimana jalan keluar yang terbaiknya. Kurang lebih demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun teknis, karena kita juga semuanya masih belajar ya. Oke, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.